Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menurut ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Begitu. Hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar. Bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam. Tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh. Kunut subuh, ya, dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia, karena dikatakan munkar. Saya kira penelitian tentang hadis kunut subuh sudah banyak dilakukan oleh para ulama, baik yang mensunnahkan kunut subuh maupun yang tidak mensunnahkan. Dan di antara ulama yang mensunnahkan ataupun tidak, mereka masing-masing saling menghargai dan menghormati, dan tidak mengatakan bid'ah apalagi munkarah seperti yang diucapkan Amir Abdad tadi. Di sini saya akan mengajak Anda yang menolak kunut subuh dan yang membid'ahkan kunut untuk berpikir dengan jernih dan kritis. Begini ya, mereka ini Yazid Jawaz, Amir Abdad, Zulkarnain, dan banyak lagi Ustadz Salafi Wahabi yang lain yang mana mereka tidak menerima hasil pentashihan hadis dari An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan ulama lain yang sudah teruji keilmuannya, baik di bidang hadis maupun yang lain. Maka hal itu semakin memperjelas sikap ekstrim dan tidak menghormati jerih payah ijtihad ulama-ulama hanya karena berbeda keyakinan. Apalagi masalah ini adalah masalah khilafiyah, baik yang mengatakan disunnahkan kunut subuh oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang tidak, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, semua mempunyai dasar dan dalil. Dan perlu diketahui, menghina bukanlah ciri khas muslim sejati. Dengan hadis tentang kunut yang dinilai sahih oleh segolongan ahli hadis, jika masih saja ada yang mengatakan kunut subuh adalah suatu bid'ah dan dosa, maka orang tersebut mendapat sanksi keras lantaran telah mencederai ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Malik serta ulama-ulama pengikutnya dalam menetapkan kunut subuh. Dalam Al-Mudawwanah dituliskan bahwa Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Basri, Abu Musa Al-Ash'ari, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan bahwa kunut adalah sunnah yang telah lalu.
Bahkan Ibnu Sirin, Rabi bin Husain, Barra bin Azib, dan Abidah As-Salmani juga melakukan kunut subuh. Memang penetapan disyariatkan atau tidaknya kunut subuh masih diperselisihkan para ulama, termasuk para mujtahid madhab 4. Namun alangkah lebih terhormat, arif, dan bermartabat apabila masalah ini didudukkan sebagai masalah khilafiyah, sehingga tidak gegabah menilai salah ijtihad ulama lain, apalagi mengatakan ini munkar dan sebagainya. Tetapi realitas menunjukkan bahwa kalangan muslim yang berada di luar lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa memposisikan khilaf dalam koridor hukum ijtihadiyah yang sebenarnya. Bukankah para sahabat Rasulullah atau salafus saleh juga berselisih dalam hukum, namun mereka tetap saling menghormati satu dengan yang lain? Pertanyaannya, sebandingkah mereka dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas sehingga mereka menganggap ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kunut subuh adalah batil? Tidak sadarkah mereka bahwa perilaku menghina pengamal kunut subuh adalah tindakan yang tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya yang menghormati ijtihad orang lain? Banyak orang yang mengaku paling membela sunnah Rasulullah, kembali ke Quran dan hadis, tapi akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah wal iyadu billah. Yang perlu dicatat adalah ketika mereka mengatakan kunut subuh bid'ah, padahal Imam Bukhari melakukan kunut subuh, artinya Imam Bukhari termasuk ulama yang meyakini kunut subuh itu disunnahkan. Catatannya adalah ketika mereka mengatakan kunut subuh adalah bid'ah munkarah, padahal Imam Bukhari, bahkan imam sekali berimam Nawawi yang sering mereka catut juga pendapatnya, beliau-beliau melakukan kunut subuh. Itu artinya mereka mengatakan Imam Bukhari dan Imam Nawawi adalah pelaku bid'ah. Sedangkan kaidah mereka tidak boleh mengikuti para pelaku bid'ah. Maka dari itu, sekarang mari kita balik logikanya. Karena menurut mereka tidak boleh mengikuti ahli bid'ah, maka seharusnya mereka tidak boleh mengambil riwayat Imam Bukhari dan juga pendapat Imam Nawawi. Jelas karena sudah tidak sejalan dengan mereka. Jangan bisanya nyomot-nyomot hadis yang sudah diperjuangkan oleh para ulama muhaddisin seperti Imam Bukhari dan kemudian membid'ahkannya berdasarkan keilmuan yang minim. Itu namanya tidak adil. Pertanyaannya, apakah mereka mampu mengesampingkan kitab Sahih Bukhari dan juga semua karangan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi serta banyak lagi ahli hadis yang lain? Itulah makanya disinilah letak keekstriman kelompok mereka yang memprovokasi umat yang bisa menuai kontroversi serta perpecahan. Karena apa? Karena mereka meletakkan perkara khilafiyah seakan-akan berstatus perkara akidah, sehingga mengatakan bid'ah mungkarah yang akibatnya neraka. Ini bisa berbahaya. Inilah yang harus dimengerti dan disadari oleh mereka dan para pengikutnya. Tidak lantas mereka paling benar dan paling bisa dalam hal hadis. Maka pantas dikatakan bahwa mereka tidak layak menjadi da'i di Indonesia kalau masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin mereka layak menjadi da'i di Arab Saudi. Ia jangan dakwah di Indonesia kalau begitu, karena mereka tidak menghargai pendapat mayoritas masyarakat Indonesia